stop, jangan beli ini di Jepang. Saya ingatkan sekali lagi, stop, jangan beli ini di Jepang. Hai, minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke, minasan, kembali lagi di channel saya, di channel Beli Dewa, yaitu channel yang khusus mengupas tentang masa Jepang dan kehidupan di Jepang. Oke, minasan, jadi mungkin sudah melihat pembukaannya tadi ya. Jadi mungkin setelah melihat pembukaan tadi, mungkin minasan bertanya-tanya ya. Apa sih yang, bukan itu ya, bukan bertanya-tanya, bukan gitu ya. Bukan yang itu ya. Jadi bertanya-tanya terkait apa sih yang nggak boleh dibeli di Jepang? Ya, kenapa Sensei melarang untuk membeli hal tersebut di Jepang? Nah, di sini perlu saya tegaskan sedikit bahwa di sini bukan bersifat melarang ya, tetapi ini cuma opini dari Sensei sendiri ya, dari pengalaman terdahulu yang menyisakan sebuah penyesalan. Bukan penyesalan sih, sedikit ya, andai saja saya tidak beli ini, andai saja saya tidak beli itu. Jadi ada sedikit penyesalan, ya. Nah, kemudian di sini bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, tidak capek-capek, tidak bosan-bosan saya untuk mengingatkan ya, untuk tekan dulu tombol subscribe-nya, karena hanya dengan menekan tombol subscribe kalian akan mendapatkan video-video terbaru dari saya yang tentunya akan mengupas tentang kehidupan di Jepang dan bahasa Jepang. Oke, minasan, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke segmen pembahasan. Nah, kemudian yang pertama yang perlu kalian ingat adalah jangan membeli barang-barang branded secara berlebihan. Jadi mungkin banyak teman-teman kita lupa akan tujuannya ke Jepang, atau lupa dengan tujuannya untuk menabung ya. Nah, di situ mereka mengejar yang namanya branded ya. Jadi barang-barang mahal yang sebenarnya tidak mereka perlukan, tetapi itu hanya untuk fashion, hanya untuk terlihat kaya atau terlihat keren gitu ya. Nah, ini yang sangat Sensei sayangkan, karena Sensei juga pernah di posisi tersebut. Jadi ketika kita gajian di Jepang, kita merasa kita itu punya banyak uang, jadinya hampir lupa dengan tujuan kita untuk menabung. Nah, di sini kalau misalkan kalian hanya membeli satu atau dua saja, mungkin masih bagus lah ya. Tetapi kalau semuanya harus branded, harus barang-barang yang mahal, saya sarankan untuk stop hal itu. Karena apa? Ini akan membuat tujuan kalian untuk menabung itu akan menjadi sebuah impian saja ya. Karena kalian juga di Jepang itu kan terbatas ya, ada yang 3 tahun kontraknya, ada juga yang 5 tahun, dan kita juga nggak tahu apakah kontrak itu akan diperpanjang atau tidak. Nah, sedikit tidaknya kalian harus mempunyai target di situ ya. Oleh sebab itu, jangan terlalu banyak membeli barang-barang branded ya, seperti Gucci dan sebagainya. Sensei nggak tahu banyak sih ya tentang branded, karena Sensei sekarang sudah nggak terlalu tertarik dengan barang-barang branded. Yang penting nyaman dengan diri kita sendiri dan kita enak memakainya, saya pikir itu cukup ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, jangan terlalu atau membeli barang-barang branded secara berlebihan. Kalau satu atau dua, oke saja ya. Dan yang kedua, di sini saya ingin mengingatkan, jangan membeli pakaian atau fashion pada saat musim dingin. Jadi maksudnya begini. Jadi saya clearin dulu ya. Maksudnya di sini bukan melarang. Jadi intinya belilah keperluan atau barang-barang itu sesuai dengan keperluan kalian. Karena di setiap musim dingin itu akan ada barang-barang baru atau pakaian-pakaian baru yang sangat gimana ya? Sangat kakui, sangat keren kalau dilihat ya. Tetapi harganya sangat luar biasa. Mungkin kalau kita beli yang baru itu harganya mungkin paling murah adalah 1,5 atau ichiman goseng kana. Daitai sono gurai desu ne. Jadi ini sangat mahal menurut Sensei kalau kita membayangkan dengan uang rupiah. Tetapi kalau kita berpikir kita sekarang berada di Jepang dan kita dapat gaji misalkan 100.000 per bulan, 100.000 yen, maksudnya 100.000 yen per bulan atau bahkan lebih, kita akan menganggap satu mang 5.000 ini murah, atau ichiman goseng ini yasui gitu loh. Tetapi kalau kita berpikir lagi, kita kalikan lagi ke rate pada saat itu, kita akan berpikir, wow, ini mahal gitu. Dan sedangkan kalau kita membeli banyak fashion atau pakaian-pakaian yang digunakan pada saat musim fuyu atau musim dingin, itu ketika kita bawa ke Indonesia atau kita pulang ke Indonesia, kita bawa itu nggak bakal kepake ya, karena tidak sesuai dengan cuaca yang ada di Indonesia. Karena Sensei sudah mengalami sendiri. Saya beli 5 mungkin ya, dan dengan harga yang cukup lumayan juga.
Nah, ketika dibawa ke Indonesia itu nggak kepake. Kenapa? Karena ya seperti saya jelaskan tadi, cuaca di sini itu nggak mendukung untuk menggunakan pakaian yang tebal, pakaian yang ya yang untuk musim dingin itu gitu loh. Nah, di sini saya sarankan mending kalau misalkan kalian mau berhemat, silahkan belilah pakaian musim dingin itu di second hand atau di second street, mungkin ada namanya second street atau book off dan sebagainya. Jadi setiap tempat itu biasanya mempunyai nama toko yang menjual atau cuko, cuko mono itu barang bekas. Mungkin bisa cari dulu di situ ya, disesuaikan dengan keperluan dengan apa namanya biaya yang murah, tetapi tidak kalah dengan barang-barang yang mahal. Yang kita perlukan adalah fungsinya ya, fungsinya bukan masalah kerennya, masalah apa namanya biar kelihatan oke gitu ya. Tapi oke lah kalau misalkan teman-teman ingin seperti itu juga tidak apa-apa karena ini cuma saran dari sensei. Oh iya, bagi teman-teman yang memang sudah terlanjur membeli, mungkin saya sarankan kalau misalkan ingin pulang ke Indonesia, mending jual dulu pakaian tersebut. Jual dulu di Jepang atau jual ke orang yang akan berangkat ke Jepang. Saya pikir uangin dulu pakaian tersebut baru pulang ke Indonesia. Karena kalau sudah pulang ke Indonesia untuk menguangkan itu agak sedikit susah. Nah, tetapi bagi teman-teman yang misalkan ingin menggunakan atau menjadikan barang tersebut sebuah kenang-kenangan ketika bekerja di Jepang, saya pikir bawa saja pulang ke Indonesia dan simpan di lemari, baikin bahwa itu adalah kenang-kenangan yang kalian beli pada saat bekerja di Jepang. Nah, kemudian selanjutnya jangan membeli alat-alat elektronik jika tidak benar-benar diperlukan. Nah, ini maksudnya begini. Jadi banyak teman-teman yang misalkan setelah ke Jepang itu sangat tergila-gila dengan iPhone, ya, harus iPhone inilah, iPhone itulah, dan kemudian ingin membeli kamera inilah, kamera itulah, kemudian membeli laptop dan sebagainya. Saya pikir itu sah-sah saja, tetapi mungkin lebih bagus kita pikirkan kembali sejauh mana keperluan kita terhadap barang-barang tersebut. Karena kalau misalkan barang-barang elektronik itu kita beli dan kita koleksi, saya pikir itu akan mengurangi atau itu akan mengalami yang namanya itu penyusutan ya. Jadi yang kita beli misalkan 10 umang itu dalam waktu 1 bulan, 2 bulan itu harganya sudah akan turun ya. Jadi silakan kalau teman-teman ingin membeli yang namanya iPhone atau membeli yang namanya kamera, membeli yang namanya laptop dan semacamnya, itu silakan dipikirkan dengan baik-baik ya. Kalau memang benar-benar itu diperlukan untuk menopang kepentingannya di masa depan, itu saya pikir silahkan saja. Atau kalau bagi teman-teman yang ingin membeli misalkan iPhone ya untuk menghadiahi dirinya sendiri karena jerih payahnya dan sebagainya, saya pikir itu sah-sah saja karena itu akan membuat kalian untuk lebih bersemangat lagi dalam bekerja. Tetapi intinya yang mau saya sampaikan di sini adalah tidak mengoleksi. Jadi beli ini, beli itu, kemudian beli ini, beli itu tanpa memikirkan fungsi dan kebutuhan kita. Apakah kita perlu barang itu atau tidak, gitu ya. Nah, itulah tadi terkait barang-barang yang tidak boleh kalian beli secara berlebihan. Saya garis bawahi secara berlebihan. Nah, mungkin kalau memang benar-benar diperlukan silahkan saja. Dan harapannya setelah menonton video ini kalian bisa berhemat dan kembali lagi berpikir dan berkonsentrasi atau memfokuskan dirinya untuk target dan tujuannya. Ya, tujuannya ke Jepang adalah bekerja, menabung, dan setelah pulang ke Indonesia ingin membuat sebuah perusahaan, ingin membangun rumah, ingin membeli mobil dan sebagainya. Ya, silakan investasikan uang Anda sebaik-baiknya. Oke, minasan, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silakan di-share, silakan di-like juga kalau memang benar-benar bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. 最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、またね皆さん。